Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan makalah yang berjudul Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan RA. Adapun dosen pengampu Bapak Dr. Roni Harsono, Magister Pendidikan. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, nama saya Kuni Maufurin. Yang kedua yaitu dari teman saya yang bernama Kori Kholia Mega Permai. Langsung saja, poin yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu mengenai tentang kualifikasi akademik dan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan RA. Yang kedua yaitu tentang pengertian dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan RA. Yang ketiga yaitu mengenai tujuan dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang terakhir yaitu bagaimana proses dari pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, poin yang pertama yang kita bahas tadi yaitu mengenai kualifikasi akademik dan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 telah dipaparkan dengan jelas bahwasannya tenaga pendidik dan kependidikan PAUD harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidangnya. Kompetensi tersebut yaitu sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik diploma 4 atau sarjana S1 di bidang pendidikan PAUD atau bisa juga dalam bidang psikologi dan lainnya yang setara dengan pendidikan tersebut. Lanjut kepada poin yang kedua yaitu mengenai apa definisi dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Kita kupas satu persatu mengenai arti dari manajemen itu sendiri, pendidik itu sendiri, dan tenaga kependidikan. Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu management yang berarti mengelola atau mengatur. Sedangkan arti dari pendidik yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun mengenai definisi tenaga kependidikan adalah tenaga personil yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan dan melakukan pelaksanaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan definisi dari manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yaitu aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam lembaga atau organisasi pendidikan Raudatul Atfal sampai akhirnya berhentinya melalui proses perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, pendidikan dan latihan, pengembangan serta pemberhentian. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan secara umum adalah 1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Nomor 2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Nomor 3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Nomor 4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta untuk mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Nomor 5. Menciptakan iklim kerja yang harmonis. Selanjutnya yaitu memahami proses manajemen pendidik dan tenaga kependidikan RA. Proses manajemen yang dilaksanakan setidaknya harus dilakukan sedini mungkin seperti awal dari perekrutan seorang pendidik di RA. Memilih seorang pendidik untuk dipekerjakan di lembaga pendidikan harus sesuai kebutuhan dari lembaga tersebut.
Langkah yang harus diperhatikan adalah nomor 1, perekrutan berdasarkan kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki oleh pendidik. Nomor 2, yaitu evaluasi berupa penilaian kerja juga harus dilakukan sehingga kualitas pendidikan akan terjaga. Nomor 3, pemberian berupa penghargaan kepada pendidik yang berprestasi. Dan yang nomor 4, yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan yang diberikan kepada pendidik oleh lembaga pendidikan. Nomor 5, menekankan sanksi apabila pendidik melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar, misal berupa pemberhentian kepada pendidik.